Halo teman-teman, perkenalkan saya Asep, seorang agen asuransi jiwa dan umum. Saya menjadi agen asuransi sejak akhir tahun 2011. Di blog myalisha.com, yaitu blog tempat saya jualan asuransi, baru saja saya menulis sebuah artikel berjudul 9 kesalahan umum dalam berasuransi. Artikel inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti link artikel akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, kita mulai. Di lapangan, tak jarang saya menemukan orang-orang yang sebetulnya sudah bagus mau ambil asuransi tapi dengan tujuan atau cara yang kurang tepat. Hal ini dapat menyebabkan asuransi yang diambilnya kurang memberikan manfaat yang optimal bagi dirinya. Tentunya kita tidak mau, bukan? Sudah keluar uang yang lumayan besar setiap bulan atau setiap tahun, ternyata tidak dapat membantu pada saat dibutuhkan, atau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita perlu memahami kekeliruan-kekeliruan dalam berasuransi agar tidak terulang pada diri kita dan agar kita mendapatkan manfaat yang optimal dari asuransi. Bagaimanapun ini berkaitan dengan uang kita sendiri, uang yang lumayan besar jumlahnya, yang kita bayarkan secara berkala. Jadi kita perlu ambil perhatian lebih. Ada 9 kesalahan umum yang lazim terjadi pada orang-orang yang mengambil asuransi. Kesalahan pertama, mengambil asuransi dengan tujuan untuk menabung atau investasi. Kenapa ini merupakan kesalahan? Karena sesuai arti harfiahnya ya, asuransi itu proteksi atau perlindungan atau jaminan, bukan tabungan dan bukan investasi. Apa bedanya? Proteksi itu jaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang bisa terjadi kapan saja. Sedangkan menabung atau investasi itu persiapan dana untuk suatu kebutuhan yang diinginkan atau direncanakan di masa depan. Proteksi itu contohnya dari kejadian yang tidak diinginkan seperti sakit, kecelakaan, meninggal dunia, cacat, tabrakan, kebakaran, dan sebagainya. Sedangkan menabung atau investasi itu contohnya untuk kejadian yang diinginkan atau direncanakan. Misalnya liburan pada tahun depan, perjalanan ibadah, pendidikan anak, atau pensiun. Jadi jelas sekali bedanya ya. Memang produk asuransi yang banyak ditawarkan pada zaman sekarang ini, yaitu produk asuransi jenis unit link, itu ada investasinya. Tapi produk tersebut tetaplah produk asuransi. Perlu disadari bahwa potongan biaya-biaya pada produk tersebut sangat besar. Jika tujuannya untuk investasi, tentunya potongan biaya-biaya itu akan menggerus hasil investasi Anda. Sudah banyak sekali kasus orang yang merasa tertipu atau dirugikan oleh asuransi jenis unit link karena pada saat dananya ditarik, jumlahnya jauh lebih kecil daripada dana yang telah disetorkan. Tentunya Anda tidak mau hal ini terjadi pada diri Anda ya. Jadi boleh ambil unit link tapi tujuannya tetap proteksi, bukan investasi. Yang dilihat adalah sisi proteksinya. Sesuai kebutuhan atau tidak, bagus atau tidak, mencukupi atau tidak. Misalnya, uang pertanggungan cukup besar atau tidak. Manfaat rumah sakit cukup bagus atau tidak, sesuai kebutuhan atau tidak, dan sebagainya. Sedangkan sisi investasinya berfungsi untuk menjaga keberlangsungan proteksi, bukan untuk diambil untuk keperluan lain. Itu kesalahan pertama. Lalu kesalahan kedua yang sering saya temukan ialah mendahulukan asuransi untuk anak. Kadang ada orang tua yang saking sayangnya dengan anak, dia ambilkan asuransi untuk anaknya lebih dulu, tapi dia sendiri sebagai orang tuanya tidak ambil. Kenapa ini salah? Karena kalau terjadi apa-apa pada orang tua, siapa yang akan melanjutkan membayar polisnya? Oke, mungkin bisa ditambahkan manfaat pembebasan premi. Tapi yang lebih penting, siapa yang memberi makan si anak kalau orang tuanya tidak ada? Dan juga tidak meninggalkan warisan yang banyak. Ini ibaratnya kalau di pesawat, ketika terjadi keadaan darurat, si orang tua memasangkan jaket pelampung untuk anaknya lebih dahulu. Kenapa ini salah? Karena kalau terjadi sesuatu lebih dahulu pada si orang tua, anaknya tidak akan bisa menolong. Tidak akan bisa memasangkan pelampung kepada bapaknya. Dan bukan hanya itu, si anak pun bisa tidak tertolong walaupun dia sudah pakai pelampung. Jadi, dahulukan asuransi untuk si orang tua, ayah atau ibu, intinya yang cari nafkah. Karena yang cari nafkah inilah yang menjadi tulang punggung keluarga. Kesalahan ketiga, manfaat asuransinya kecil. Kecil di sini diukur atau dibandingkan dengan premi yang dibayar ya. Ditinjau dari konsep asuransi sebagai proteksi, kalau manfaatnya kecil, tentunya tujuan proteksi jadi tidak tercapai. Dan jikapun tujuannya ingin investasi, tetap sulit dicapai karena terbentur potongan biaya yang terlalu besar.
Ada orang punya polis dengan premi 500.000 per bulan, tapi UP jiwanya hanya 50 juta. Dan manfaat lain seperti kecelakaan dan sakit kritis pun hanya beberapa puluh juta saja. Padahal usianya masih muda. Uang 50 juta mungkin terlihat besar, tapi dalam kondisi kena musibah, itu akan sangat kurang sekali. Saat saya bilang bahwa dengan premi segitu bisa mendapatkan UP 1 miliar jika UP jiwa saja, atau 250 juta sampai 500 juta jika ditambah rider kecelakaan, cacat, dan sakit kritis, dia kaget. Kalau tujuannya proteksi, tentunya lebih baik dengan premi yang sama, ambil UP yang lebih besar. Bahkan yang paling ekstrim, saya pernah mendapati ada nasabah yang punya polis di suatu asuransi dengan premi 100 juta setahun. Dan itu full premi, atau premi dasar semua, tanpa top up berkala. Jadi agennya itu enak banget ya. Tapi UP jiwanya hanya 500 juta atau 5 kali dari premi tahunan. Kecil sekali dibanding premi yang disetorkan. Padahal usianya baru 30 tahunan. Lalu saya buatkan polis dengan UP 5 miliar. Dan berapa preminya? Hanya 26 juta setahun. Tentunya investasinya lebih kecil dong dibandingkan yang premi 100 juta setahun. Tapi kalau mau investasi, kan ada selisih tuh 74 juta. Ya silahkan aja ditaruh di instrumen investasi. Boleh di deposito atau reksadana. Kenapa ada polis dengan manfaat asuransi yang kecil-kecil seperti itu? Menurut saya sebabnya ada dua kemungkinan. Pertama, produknya memang tidak memungkinkan untuk memberikan manfaat proteksi yang besar. Karena iming-iming produk itu lebih ke investasi. Tapi yang membuat saya heran, itu produk seperti itu kok full premi gitu ya. Artinya premi dasar semua. Ini kan biaya akuisisinya jadi besar sekali karena persentasenya diambil dari premi berkala itu. Menurut saya ini jelas pengerukan terhadap uang nasabah. Jika ingin menawarkan investasi besar, seharusnya kasih top up berkala atau saver yang besar. Atau tawarkan single premium sekalian. Kemungkinan kedua, agennya memang menawarkan seperti itu agar preminya di ilustrasi investasinya bisa kembali setelah sekian tahun. Jadi dalam hal ini agen mempertimbangkan sisi investasinya juga. It's okay, tak masalah ya. Walaupun soal premi yang bisa balik itu sifatnya tidak dijamin. Karena investasi tidak dijamin, termasuk yang unit link ya. Tapi jadi tidak oke kalau seluruhnya premi yang ditawarkan ke nasabah itu adalah premi berkala atau premi dasar. Karena berarti agennya mengambil komisi terlalu banyak. Sementara pada saat yang sama, nasabah yang memang masih awam tidak paham bahwa uangnya telah diambil banyak sekali oleh perusahaan asuransi atau oleh agen asuransi, tanpa mendapatkan timbal balik yang memadai berupa manfaat proteksi yang cukup. Itu kesalahan ketiga, dan banyak sekali saya temukan. Kesalahan keempat, banyak orang ambil asuransi karena nggak enak sama teman atau saudara. Mungkin di sekeliling Anda ada saudara atau teman yang menjadi agen asuransi dan dia rajin menawarkan. Oke, itu sudah tugasnya ya. Dan jika Anda ambil asuransi dari mereka, itu tidak salah. Tapi kalau alasannya karena nggak enak, itu bisa salah. Kenapa? Karena itu bisa berisiko terhadap diri Anda sendiri. Yang lebih penting itu kenali manfaat asuransi yang diambil. Bukan ambilnya dari siapa. Jangan sampai setelah ambil asuransi, ketika terjadi sesuatu, Anda mengira bisa diklaim, ternyata tidak bisa. Jadi, dengan siapapun Anda ambil, mau dengan teman, dengan saudara, atau dengan orang yang tidak Anda kenal, yang penting adalah manfaatnya Anda pahami atau tidak, dan sesuai atau tidak dengan kebutuhan Anda. Lalu, kesalahan kelima, banyak orang tidak tahu manfaat asuransi yang diambil. Kadang saya bertemu dengan orang yang mengaku sudah punya polis asuransi, tapi saat ditanya asuransi apa yang dia ambil, dia tidak tahu atau tidak bisa menjawab. Ya mungkin ambilnya karena nggak enak sama teman itu tadi. Polis asuransi itu bukan sekedar untuk dikoleksi, tapi harus diketahui dan dipahami manfaatnya. Asuransi itu ada bermacam-macam, tergantung risiko yang ditanggungnya. Pastikan Anda tahu kejadian apa saja yang bisa diklaim. Bacalah polis dan tanyakan kembali pada agen jika Anda kurang paham. Kesalahan selanjutnya, yang keenam, tidak baca polis. Banyak orang setelah menerima buku polis, lantas langsung menyimpannya saja di lemari. Mestinya dibaca dulu, setidaknya di bagian data polis. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada agen atau baca lebih lanjut isi polisnya. Setelah dipahami, barulah disimpan di tempat penyimpanan yang aman. Buku polis asuransi memang bukan bacaan yang mengasihkan ya, karena isinya itu berupa pasal-pasal dan tulisannya kecil-kecil biasanya, mirip dengan kitab hukum. Tapi ini bukan alasan untuk tidak memahami isinya.
Yang dikhawatirkan ketika tidak baca polis adalah Anda tidak memahami atau salah memahami manfaat polis yang dimiliki. Terkadang banyak nasabah menyalahkan agen, bukan semata-mata karena agennya yang salah, tapi si nasabah itu pun tidak membaca polis. Lalu kesalahan ketujuh, tidak memantau perkembangan polis. Nah, ini kesalahan yang mengherankan bagi saya. Biasanya terhadap uang itu orang sangat perhatian hingga kerecehan yang paling kecil. Tapi terhadap setoran uang premi yang disetorkan secara rutin ke perusahaan asuransi, kok banyak orang yang abai dan memilih percaya saja. Mereka maunya tahu hasil akhir saja, dan hasil akhirnya harus untung sesuai dengan yang dibayangkan di awal. Tapi ternyata pada saat ditarik, mengejutkan sekali, jauh daripada yang sudah disetorkan. Akhirnya ada nasabah yang ngamuk-ngamuk di kantor asuransi, bahkan dilanjutkan ke media sosial. Padahal jika dia sadar sejak awal, dan ternyata misalnya dia merasa salah beli asuransi, setidaknya kerugian yang dialami tidak perlu terakumulasi. Perkembangan nilai investasi polis dapat dipantau di laporan bulanan yang dikirimkan oleh perusahaan asuransi. Ini wajib ya, perusahaan asuransi mengirim laporan bulanan ke alamat rumah atau ke email. Dan sekarang ini banyak perusahaan asuransi juga sudah menyediakan portal online yang dapat diakses setiap saat. Jadi tak ada alasan untuk kaget saat mau tarik dana, mestinya ya. Tapi jika Anda tidak merasa menerima laporan rutin, tanyakan ke perusahaan asuransi atau melalui agen Anda. Kesalahan ke-8, tidak melakukan evaluasi terhadap polis asuransi secara berkala. Kadang ada orang ketika ditanya apakah sudah punya polis asuransi, dijawab sudah. Kapan ambilnya? Ternyata belasan tahun yang lalu, tahun 90-an atau 2000-an awal. Nah, polis yang diambil belasan tahun lalu itu kemungkinan besar tidak mencukupi lagi manfaatnya di masa sekarang. Misalnya jika asuransi jiwa, perlu dilihat uang pertanggungannya berapa. Dulu mungkin uang pertanggungan 50 juta itu terasa besar, tapi sekarang kan tak seberapa. Kalau asuransi kesehatan, dilihat plan kamarnya. Dulu mungkin plan kamar 200.000, 300.000 itu lumayan bisa dapat kamar VIP atau setidaknya kelas 1. Tapi sekarang kan kamar 200.000 itu nyaris tidak ada, bahkan kelas 3 pun belum tentu dapat. Belum lagi asuransi zaman dulu itu kebanyakan untuk pendidikan. Tentunya untuk asuransi jiwanya masih kecil, belum cukup. Dan untuk asuransi kesehatannya belum ada. Jadi penting untuk mengevaluasi polis secara berkala, disesuaikan dengan perkembangan penghasilan Anda, ya kan? Penghasilan Anda juga nambah mestinya. Lalu pertambahan anggota keluarga, inflasi, jumlah aset, dan sebagainya. Selanjutnya kesalahan ke-9, tidak jujur dengan kondisi kesehatan. Kejujuran merupakan syarat sahnya sebuah polis asuransi, sesuai dengan prinsip utmost good faith atau itikat baik. Itikat baik ini harus ada pada kedua pihak, baik perusahaan asuransi maupun nasabah. Polis yang diketahui tidak jujur, klaimnya bisa ditolak, bahkan polis pun bisa dibatalkan. Contoh tidak jujur, misalnya ada riwayat sakit tapi tidak disampaikan di formulir SPAJ, surat pengajuan asuransi jiwa. Misalnya punya batu ginjal, punya riwayat asma, punya darah tinggi, tapi tidak disampaikan. Jika terjadi klaim yang berat ya, khususnya di tahun-tahun awal, perusahaan asuransi itu akan melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran klaim dan kesesuaian dengan data yang disampaikan di SPAJ. Jika tidak sesuai, itu bisa jadi alasan yang kuat bagi perusahaan asuransi untuk menolak membayar klaim. Demikianlah 9 kesalahan umum yang saya temukan di antara para nasabah asuransi. Semoga kita dapat belajar dan tidak mengulanginya. Pastikan asuransi yang Anda ambil itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Manfaatnya Anda pahami. Anda tahu pada kejadian-kejadian apa bisa diklaim. Terima kasih atas perhatian Anda. Untuk konsultasi mengenai asuransi, bisa menghubungi saya secara langsung atau melalui komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika Anda rasa video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.